Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Rizky Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang filsafat sejarahnya Collingwood. Sebelum kita membahas mengenai pemikiran Collingwood atau tokoh Collingwood yang merupakan tokoh filsafat sejarah, kita akan membahas mengenai apa itu sejarah dan apa itu filsafat, serta kenapa orang sejarah harus berfilsafat. Filsafat itu merupakan tergabung dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo artinya kebijaksanaan, sedangkan sophia artinya cinta. Dan kalau kita menggabungkan filosofia, artinya adalah cinta akan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam hal apa? Kebijaksanaan ini digunakan dalam hal berpikir. Salah satunya tentang epistemologi atau tentang keberadaan. Salah satunya adalah keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan dengan apa? Apakah Tuhan itu ada? Ya, kalau kita termasuk yang meyakini Tuhan itu ada, seperti salah satu tokoh filsafat sejarah, yaitu Santo Agustinus, tetapi kita hari ini tidak membahas Santo Agustinus. Ini hanya sebagai contoh bahwa Tuhan itu bisa dibuktikan dengan adanya ciptaannya. Salah satunya ya pepohonan, manusia. Salah satu pemikirannya misalkan HP. HP itu kalau tidak diciptakan ya tidak akan pernah ada gitu. Dan itu mengenai filsafat. Kemudian sejarah. Kita akan membahas mengenai sejarah. Sejarah itu adalah rangkaian peristiwa di masa lalu yang akan dikenang di masa depan dengan dengan zaman yang berbeda, dan waktu yang berbeda, dan tempat yang sama. Itu sejarah. Ataupun tempat yang sama maupun tempat yang berbeda, itu sejarah. Kemudian kenapa mahasiswa harus berfilsafat, atau kenapa orang sejarah itu harus berfilsafat? Karena untuk mengkritisi. Karena di dalam metodologi sejarah yang kedua adalah yang disebutkan setelah heuristik, yaitu kritik terhadap yang namanya sumber sejarah. Itu harus menggunakan ilmu lain, yaitu filsafat. Karena kita tidak bisa tidak akan bisa menerima dengan begitu aja, karena itu harus dikritisi terlebih dahulu. Misalkan kritis terhadap sumber, apakah sumber itu sudah sesuai dengan yang namanya peristiwanya atau tidak, atau benarkah orang itu adalah orang yang sejaman dengan yang menuliskan, pada misalkan sumbernya adalah naskah, dengan naskah tersebut. Dan itu menjadikan untuk mengkonfirmasi dengan pemikiran kita masuk logika tidak, karena
karena sejarah itu tidak bisa menerima dengan begitu saja di luar logika, karena karena sejarah harus masuk akal. Ya, peristiwanya itu harus masuk akal. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan tentang materi sebelumnya. Kenapa mahasiswa sejarah itu harus bersahabat? Karena untuk mengkritisi sebuah sumber yang nantinya akan digunakan di metodologi penelitian sejarah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tokohnya, yaitu Robin Gross Hallingwood. Robin Gross Hallingwood merupakan tokoh filsafat sekaligus sejarawan Inggris. Jadi Robin Gross Hallingwood itu lahir pada tahun 1899 di kota di negara Inggris. Ayahnya bernama W.G. Collingwood, sedangkan ibunya bernama Eustace Bertin. Ya. Ayahnya merupakan seorang seniman, seorang pemikir, seorang penulis. Sedangkan ibunya adalah seorang penulis dan seorang yang dinamakan dengan musisi atau pemusik. Ya, kita akan membahas mengenai R.G. Collingwood. Robin Gross Hallingwood itu mengenal yang namanya sejarah selama 13 tahun dia di rumah, dan itu dididik oleh ayahnya W.G. Collingwood. Pendidikan sejarah pertama yang diterima oleh Robin Gross Hallingwood adalah pendidikan tentang sejarah kuno dan sejarah modern. Tetapi Robin Gross Hallingwood itu kemudian memikirkan bahwa sejarah itu merupakan sebuah pemikiran yang digagaskan pada sebuah peristiwa. Apa pemikiran R.G. Collingwood tentang sejarah? Robin Gross Hallingwood pernah menulis tesisnya Reestment itu merupakan yang bisa diartikan sebagai sejarah yang dipergerakkan kembali. Seperti apa filsafat sejarah menurut R.G. Collingwood? R.G. Collingwood itu memasukkan sejarah di masa lalu dengan dimasukkan kepada sejarah modern, itu sejarah masa kini. Apakah bisa pemikiran sejarah itu yang masa lalu dimasukkan kepada sejarah masa kini? Sebenarnya bukan seperti itu, karena kalau di zaman dulu misalkan kita berpikir tentang sebuah perbudakan, kalau perbudakan dimasukkan ke masa sekarang, menurut ini ya tetap menurut kita juga itu akan menganggap itu adalah sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Tetapi menurut R.G. Collingwood, kita itu misalkan meminjam pedangnya Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Nah, gambarannya bagaimana kita itu menggambarkan karakter dia ketika menaklukkan Konstantinopel itu dengan cara kita meminjam peninggalannya dari Muhammad Al-Fatih. Kita menggambarkan dari modern ke masa lalu untuk menggambarkan karakteristik Muhammad Al-Fatih itu.
Jadi seperti itu, bukan anggapan bahwa sejarah di masa lalu kemudian dimasukkan ke dalam pemikiran masa kini. Tidak seperti itu, tapi kita menggambarkan di masa kini tentang masa lalu, bagaimana karakteristik tokoh yang ada di masa lalu itu ke ke masa kini gitu, dengan memegang atau membayangkan benda itu ketika dipakai oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.